Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Patricia Ramadhani, NIM 20130200030. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman saya mengenai pembahasan yang berkaitan dengan mata kuliah metode istinbat, yaitu sebagai UAS dari mata kuliah metode istinbat, yaitu masuk ke materi pertama, yaitu tentang Zarir dan Nash. Dapat kita ketahui bahwa Zarir yaitu sesuatu yang jelas atau maknanya sangat jelas, atau sesuatu yang maksudnya sangat jelas. Yang kedua, Nash yaitu hanya menunjukkan pada satu makna yang disebabkan dalilnya itu sangat jelas, tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Setelah itu, hukum Zarir secara makna yaitu wajib, bersegera mengamalkannya bila dihubungkan dengan hukum. Sesuatu yang lahir itu bisa dilihat dan tidak kasat mata, maka zahir bisa digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat tersebut menjadi terlihat. Materi kedua yaitu tentang dilalah. Dilalah adalah sesuatu, memahami sesuatu atas sesuatu, dalam kalimat menunjukkan adanya apa yang ada dalam kalimat tersebut. Ada dua macam dilalah. Yang pertama, dilalah lafziyah, yaitu digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara, atau kata penunjukannya kepada manusia dengan maksud tertentu melalui tiga hal. Yang pertama, melalui hal yang bersifat alami. Yang kedua, melalui akal. Yang ketiga, melalui istilah yang dapat dipahami. Yang kedua, dilalah gairu lafziyah. Dalil yang digunakan dalam bentuk suara, lafaz, dan dalam bentuk kata. Lanjut, materi ketiga yaitu tentang lafaz gairu wadin, tentang mantuk dan mafhum. Yang pertama yaitu dilalah mantuk. Dilalah mantuk ini adalah penunjuk lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum dan menurut apa yang disebut dalam lafaz tersebut. Yang kedua, dilalah mantuk gairu syari'. Dilalah ini adalah pembicaraan hanya terbatas pada satu bentuk yang disebut dilalah isyarah. Yang ketiga, dilalah mafhum. Dilalah ini adalah sebagai penunjuk lafaz yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum, yang disebutkan, atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Lanjut pada materi keempat, yaitu tentang am dan nash dan kash. Yang pertama yaitu tentang am. Am yaitu sebuah kata yang memuat seluruh bagian dari kandungan lafaz tersebut. Dan kata lain yaitu sesuai dengan pengertian kebahasaan tanpa pengecualian oleh kata lain. Tapi tidak dapat disangka tentang adanya lafaz yang bersifat umum dan khusus. Yang kedua yaitu kash. Kash adalah lafaz yang tidak dapat digunakan atau banyak satuannya. Lafaz kash ditandai oleh banyak tanda, yaitu sebanyak 5 tanda. Yang pertama, lafaz yang tidak diiringi oleh sifat tertentu. Dan yang kedua, isim plural. Dan yang ketiga, isim yang berbentuk infinite. Yang keempat, isim yang menunjukkan tunggal. Dan yang kelima, lafaz yang diiringi oleh ghaib. Masuk materi kelima, yaitu tentang mutlak dan muqayyad. Baik, mutlak secara bahasa berarti bebas.
bebas berarti tanpa ikatan, dan muqayyad berarti terikat. Jadi mutlak yaitu bebas, berarti muqayyad itu terikat. Selanjutnya ayat-ayat hukum dalam Al-Quran ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat muqayyad. Lafaz mutlak dan muqayyad dapat dipahami apa adanya apabila masing-masing berdiri sendiri tanpa ada hubungan antara yang satu dengan yang lain. Ketentuan yang terdapat dalam muqayyad terhadap ayat bila mana hukum dan sebabnya sama. Masuk ke materi ke-6, yaitu tentang amar dan nahi. Yang pertama yaitu tentang amar. Amar dapat dilihat dari beberapa segi. Itu ada 4 segi. Yang pertama hakikat, yang kedua definisi, dan yang ketiga ucapan yang digunakan, yang keempat penunjukannya. Yang kedua nahi. Nahi ialah suatu perbuatan atau suruhan untuk tidak berbuat apa-apa. Berarti nahi adalah suatu perbuatan atau suruhan untuk tidak berbuat apa-apa. Hubungan timbal balik antara amar dan nahi adalah amar merupakan tentang sesuatu, berarti tuntutan mengerjakan sesuatu atau suruhan atau perintah. Sedangkan nahi sesuatu yang berarti menjauhi sesuatu itu. Masuk ke materi ke-7, lafaz hakiki dan majazi. Hakiki atau hakikah dan majaz adalah dua kata dalam bentuk mutadafiyah, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antaranya. Para ulama membagi hakikah kepada beberapa bentuk. Yang pertama, hakikah lugawiyah, yang kedua, hakikah syari'iyah, yang ketiga, hakikah urfiyah atau kasyahah, yang keempat, hakikah urfiyah atau hamah. Masuk ke materi 10, yaitu tentang takwil. Takwil itu memalingkan lafaz dari arti lahir ke arti lain yang mungkin dapat dijangkau oleh dalil. Dari rumusan sederhana itu dapat dilihat hakikah. Yang pertama, lafaz itu tidak dapat dipahami. Yang kedua, arti yang dipahami dari lafaz itu adalah arti lain yang secara umum juga dapat dijangkau oleh arti zahir. Materi terakhir yaitu tentang tajrid. Tajrid adalah dua dalil atau susunan dapat dilihat dari beberapa segi. Bila terdapat dua dalil syar'i, tidak mungkin untuk dikompromikan dengan cara apapun. Tidak ditemukan pula cara untuk memberlakukan nash. Tajrid dengan memandang kepada bentuk periwayatannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, dalam bentuk khabar. Yang kedua, satu di antara dua khabar itu adalah musnad. Yang ketiga, salah satu dari dua khabar yang sesama musnad itu adalah musyar tabi'i. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.